Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Sanga-Sanga yang mencintai serta warga Kabupaten Kutai Kartanegara dimanapun Anda berada. Kami kembali di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang saat ini di Stand Expo Merah Putih Sanga-Sanga. Bersama saya Bang Mutau, saya didampingi oleh teman saya yang cantik ini, Bu Ana. Silakan Bu Ana memperkenalkan diri, Bu Ana. Terima kasih Bang Mutau. Hai warga Sanga-Sanga, kembali lagi dengan kami Mbak Frida dalam acara ngapain sore ya Pak ya? Bincang santai. Bincang santai di stand kami di Expo Merah Putih Sanga-Sanga. Pada hari ini saya bersama dengan Bang Mutau telah menghadirkan beberapa narasumber. Ya Pak Tohid ya, betul. Ya. Ada dari UPT Muara Jawa yaitu Bapak Denny, ada UPT Luajana yaitu Bapak Fatih, dan salah satu wajib pajak kami, Pak siapa? Pak Wahyudi. Baik, kawan-kawan, sahabat pajak, sahabat Bapenda, kita akan mulai bincang-bincang sore kita pada hari ini. Silakan Bang Mutau, kira-kira apa yang harus kita tanyakan nih kepada narasumber kami kita ini? Kalau kita lihat ini narasumber kita nih ganteng-ganteng semua nih Bu Ana. Nggak ada yang cantik. Berarti saya sendiri dong Pak. Ya, hostnya sendiri yang cantik ini Bu Ana, ini sudah terkenal. Jadi Bu Ana, karena beliau-beliau ini dari UPT, tentu akan kita tanya nanti seluk-beluk UPT, apa peran fungsinya, kemudian bagaimana mereka bekerja di lapangan, apa hambatan-hambatannya, dan bagaimana mereka mengatasinya. Betul sekali Pak Tohid. Jadi lebih kepada bagaimana pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang sudah diserahkan kepada UPT ya. Karena UPT ini adalah perpanjangan tangan kita ke daerah-daerah, ke kecamatan. Ya, betul. Jadi samping memperpendek rentang pelayanan, juga mendekatkan pelayanan Bapenda ke masyarakat. Betul sekali. Mungkin Bu Ana yang bisa pertama dulu, saya persilakan. Boleh. Karena ladies first. Baik, Pak Denny, Pak Fatih, dan Pak Wahyudi ya. Untuk UPT sendiri, dengan adanya pelimpahan kewenangan, beberapa urusan yang diserahkan kepada UPT, sejauh mana UPT melaksanakan pelimpahan kewenangan tersebut, karena terkait dengan tugas utama yang ada PBB dan BPHTB, juga ada 9 pajak lainnya yang harus difasilitasi. Kira-kira seperti apa? Pak Denny dulu mungkin? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami menanggapi untuk ya. ini apa masalah Sebentar pelimpahan. Pak Denny. Benar ini lupa memperkenalkan nama Bu Ana. Oh iya. Harusnya memperkenalkan nama dulu, namanya siapa. Karena Jadi biar warga Sanga-Sanga tahu nih. Iya. Oke, Yang makasih. ganteng di sebelah sana ini namanya Pak Denny Yuliana. Iya, betul sekali. Silakan Pak Denny. Terima kasih. Nama saya Denny Yuliansa. Ya, Pak Denny. Untuk Pak Haji Denny Yuliansa ya. Atau kita sebut aja Bang Denny sekarang ya. Boleh, Bang Denny jadi Bang Denny, ya. gimana gitu ya? Iya. jadi untuk Lebih akrab. bekerjanya di UPT Muara Jawa dan Samboja sementara ini. Nah, untuk wilayah kerja sudah hampir pelimpahan. Masalah pelimpahan sudah 2017 untuk masalah PBB dan BPHTB, yang mana untuk masalah penanganan PBB ya kami sudah cukup signifikan untuk menangkap untuk menjaring WP-WP yang potensinya yang bisa digali. Alhamdulillah pelan-pelan walaupun ini bisa tercapai lah pelan-pelan. Untuk pemutahiran juga arahan-arahan dari Pak Kaban dan jajaran untuk pejabat bisa kami ini laksanakan. Silakan Bu Ana, apa nih mau ditanyakan Bu Ana? Iya.
Jadi dari misalnya dari sekian jumlah WP yang ada di Samboja maupun Muara Jawa ya Pak Denny ya, yang menjadi wilayah yang dinaungi oleh UPT berapa ya, UPT 1, UPT 9. Wilayahnya biasanya UPT itu kan ada wilayah-wilayah dari 1 sampai 9. Nah pas di sini di wilayah berapa? Di wilayah berapa kira-kira yang Wilayah 4. 4. Wilayah 4 ya. Oke, wilayah 4. Jadi dari sekian jumlah WP yang ada di wilayah 4 itu, kira-kira berapa persen Pak yang sudah datanya yang kita mutakhirkan? Alhamdulillah untuk masalah pemutakhiran kelihatannya sudah hampir 75%. 75%. 75% ya Pak. Sudah yang kami inikan. Makanya sampai sekarang anggota kami di lapangan walaupun malam siang sudah siang malam bekerja ini. Mantap sekali ya. Pak. Berarti ini intens melakukan pemutakhiran ya Pak. Ya. Ini yang kita harapkan. Makanya kami bukan hanya kor-kor bilang orang di lapangan, bisa dicek. Tuh, bisa dicek nih. Ya, artinya kami tetap laksanakan perintah pimpinan sebagaimana yang diarahkan supaya bisa tercover, insya Allah. Makanya saya fokuskan ke staf khususnya anggota yang ada di Muara Jawa. Kita jangan berpikir menuntut dulu hak lah, yang penting kita Mantap, boleh kita beri aplaus dulu untuk UPT Muara Jawa, UPT wilayah 4. kita jalankan, Melaksanakan kewajiban dulu ya Pak. tetap laksanakan kewajiban. Artinya tugas dijalankan dulu, nanti hak nanti menyusul. Hak menyusul, insya Allah Artinya pasti. UPT Muara Jawa ini sudah berkomitmen ya, melaksanakan apa yang dilimpahkan dengan tugas-tugasnya terkait dengan PBB Bu Ana. PBB, ya. Makanya kami tekankan dengan kawan-kawan dan beberapa kali, walaupun kita tetap, ya mohon maaf saja anggaran kita kecil diberi, kita tetap komit. Dan untuk 9 pajak kita tetap jalankan, alhamdulillah tahun 2002 sudah 17, sekian miliar. 2022 mungkin ya. 2022. Nah, Terus makanya ya itu tadi, kita tetap intens untuk membangun daerah. Makanya saya sampaikan ke kawan-kawan, jangan berbangga walaupun kita penyumbang nomor 1 pendapatan di semua UPT. Saya yakin itu. Makanya kita tetap kerjanya harus giat. Itu. Iya. Baik. Artinya mengoptimalkan pengelolaan pemutakhiran itu, walaupun kira-kira dukungan dari segi dana ataupun sarana-prasarana itu masih belum memadai, tapi kita berusaha mengoptimalkan layanan ya Pak Denny. Bagaimana dengan Kepala UPT Loajanan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Padli, Kepala UPTD Wilayah 1 Kecamatan Loajanan. Nah, wilayah 1 Kecamatan Loajanan ini meliputi 2 kecamatan, Kecamatan Luakulu dan Loajanan. Adapun Loajanan ada 8 desa dan Luakulu itu ada 15 desa. Ditambah lagi rencananya ada pemekaran, mungkin bertambah lagi desa. Kelurahan tidak ada kelurahan ya? Tidak ada kelurahan. Tidak ada kelurahan. Jadi desa semua. Nah, jadi kalau ditanya peran kami ini sebagai kepanjangan tangan dari Bapenda Kutai Kartanegara yang ada di wilayah 1 ini, khususnya 2 kecamatan Loajanan dan Luakulu. Nah, sedangkan tupoksi kami ini pertama menggali potensi pajak PBB yang masih belum tersentuh, khususnya tanah dan bangunan. Nah, jadi itu tupoksi kami untuk yang pertama. Kedua, kami melakukan pemutakhiran. Karena pemutakhiran ini kami anggap penting. Kenapa? Nanti
tanpa pemutakhiran jumlah WP tidak berimbang dengan penerimaan. Iya. Kenapa? Jumlah WP-nya banyak, penerimaannya sedikit. Karena apa? Banyak yang double atau WP yang tidak ditemukan. Jadi sehingga kami untuk tahun 2002 dan masuk ke 2023 ini fokus ke pemutakhiran. Selain menggali potensi pajak yang belum tergali. Ya, berarti yang baru ya Pak. Yang baru. Seperti tadi dengan Pak Dedi sudah sampaikan bahwa karena adanya pelimpahan kewenangan ini maka ada beberapa juga yang dilakukan selain pajak dari PWB dan BPHTB, ada fasilitasi sebelum pajak lainnya. Bagaimana kalau di Lojanan? Apakah sudah terfasilitasi atau sudah dilakukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan juga pendataan dan pendaftaran wajib pajak di UPT Lojanan? Untuk Lojanan alhamdulillah dari 11 pajak Iya. yang menjadi topoksi kami kan 2 PWB dan BPHTB. Nah, alhamdulillah untuk 9 pajak ini kami hanya diberi kewenangan sebagai fasilitasi aja. Jadi ketika ada WP yang mau mendaftarkan objek pajaknya, baik itu rumah makan, catering, PPJ, apa segala macam, nah kami tetap melakukan pendataan dan kami arahkan ke pendaftaran. Karena kami hanya memfasilitasi, memfasilitasi. Mungkin batasan kami hanya segitu, tapi kami saat ini fokus ke PBB dan BPHTB. Baik Pak. Pak Tohid mungkin ada yang mau ditanyakan. Tadi menarik Buana. Tadi kan dikatakan bahwa Bang Fadli tadi pemutahiran data. Nah, pemutahiran data ini tentu para RT, para warga ingin tahu nih, bagaimana sih pemutahiran data itu? Mulainya dari mana mekanismenya? Mulai dari mana? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilengkapi? Mungkin bisa dijelaskan Pak Fadli terkait dengan pemutahiran data ini, biar warga-warga kita, sobat Bapenda ini bisa tahu bagaimana memutahirkan data. Karena ini juga penting, ya kan? Bagi mereka. Kadang-kadang mereka juga mau memutahirkan data, tapi dia tahu harus mana. Dan katanya bisa online Pak Fadli. Mungkin jelaskan Pak. Mengenai pemutahiran data, kadang-kadang WP ini mengalami kendala. Kendala, kenapa sih? Dari tahun kemarin pembayarannya ini kok beda sama WP yang di sebelah. Tetangga. Sementara punya dia ini baik dari segi bangunan maupun luas tanah bumi tidak seluas yang di sebelah. Nah, kadang-kadang kami memberikan sosialisasi bahwa kemungkinan belum ada pemutahiran. Nah, baik itu yang di sebelah tadi, yang WP di sebelah tadi kemungkinan belum ada pemutahiran. Sementara Bapak ini sudah memutahirkan. Jadi yang belum memutahirkan tadi misalnya rumah dia itu kemarin belum permanen, belum dibangun. Jadi belum dimutahirkan. Jadi kami memberikan jawaban seperti itu supaya jangan miskomunikasi. Karena tidak mungkin salah di dalam penetapan objek pajak itu. Kalau memang laporannya laporannya sesuai dengan fakta di lapangan. Jadi satu gunanya pemutahiran data tadi untuk mengupdate data yang baru. Jadi hal-hal yang tadi kecurigaan, kecemburuan antar itu tidak ada lagi. Nah, itu yang tujuannya. Terus yang syarat-syaratnya apa Pak Di? Kalau syarat-syaratnya kami biasa meminta SPPT yang ada, yang lama. Nah, karena dari SPPT itu kami bisa melihat. Sekarang kami cross check baik itu cross check surat tanahnya dulu Bu. Surat tanahnya apa sesuai. Kalau memang sesuai berarti ada yang salah dengan bangunannya. Berarti pengecekan administrasi dulu. Sebelum kami ke fisiknya. Baru kami lakukan cross check ke lapangan. Ternyata beberapa hal banyak ditemukan di lapangan. Yang tadi bentuk bangunan. Dulu Pak, rumah kami kayu Pak. Nah, jadi rumah kami dulu kayu dan tidak seluas ini. Nah, ternyata sekarang kami sudah rehab, entah itu ditambah lantainya. Nah, jadi disitulah manfaatnya pemutahiran. Jadi yang tadinya tetangga yang ada rasa cemburu sosial tadi, setelah kita jelaskan seperti itu, baru mengerti. Mungkin itu Pak.
syaratnya tadi surat tanah, surat tanah, kemudian SPPT yang lama, SPPT yang lama, kemudian peninjauan lapangan, isi spop. Nah, spop apa nih spop nih? Spop surat pemberitahuan objek pajak. Nah, spop Selain spopnya ada juga L-spopnya untuk merubah data-data untuk berubah data bangunan. Ya, betul. Oke. Silakan Bu Ana, apalagi yang mau ditanya nih? Mungkin Bu, saya mau perkenalkan Bu. Nah. Hari ini saya bawa WP saya Bu. Ini wajib pajak saya. Wajib pajak. Yang ada di Kecamatan Luakulu, Desa Loajanan Ulu, Iya. Luakulu Kota, Iya. di Datarawa. Nah, beliau ini Desa Datarawa. Desa Datarawa. Sengaja saya bawa untuk menjelaskan kemudahan sistem digital tadi. Mungkin Ibu bisa tanya aja langsung sama WP-nya. Baik, Pak Wahyudi sudah dikenalkan, Pak Wahyudi ya, benar ya? Sudah dikenalkan sedemikian rupa oleh Pak Padli tadi terkait dengan pemutahiran data. Gimana tanggapan Bapak ketika sudah dilakukan pemutahiran? Saya belum masuk dulu ke digitalisasinya ya Pak Tauhid. Saya mau nanya dulu Pak Wahyudi, gimana perasaannya setelah dimutahirkan nih datanya? Karena jangan sampai ada muncul, iya kemarin segini, ternyata setelah dikasih penjelasan, oh ini ternyata seperti ini. Gimana Pak Wahyudi? Silakan. Ya, terima kasih pada Bapak Ibu yang telah memberi waktu pada kami, dan kami tentunya sangat berterima kasih kepada Bapak Bapenda atau petugas Bapenda Kota Tenggarong Pak ya. Dan kami sangat puas dengan pelayanannya, adanya itu Pak. Kemarin kami mengurus apa tuh PTSL dan ternyata sangat mudah. Alhamdulillah. Sangat mudah betul di lingkungan Tenggarong ini, dan tetangga saya memang merasa puas Pak atas pelayanannya PTSL dan pajak bumi kemarin itu. Jadi kami mengurusnya itu sangat mudah, untuk mengurusnya BPHTB maupun PBB. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Bapak-bapak petugas Bapenda tentunya gitu Pak. Jadi mungkin seterusnya mungkin lebih maju dan mungkin lebih pelayanannya lebih bagus, dan kami sangat puas untuk pelayanannya BBB tersebut Pak. Ya, terima kasih. Terkait tadi layanan yang disebutkan oleh Pak Wahyudi, ini pelayanannya lewat mana nih Pak? Manual atau lewat digital? Maksudnya lewat online atau gimana Pak? Kemarin kami itu lewat digital Pak. Oh, digital. Ya, digital. Jadi habis itu anak saya kebetulan bisa caranya ini, bisa anak saya. Jadi saya sangat senang. Jadi misalkan mau bayar lewat di rumah pun sudah bisa gitu, dengan dekat dilewat nggak perlu keluar rumah ya, nggak perlu keluar rumah. bangun di situ tidur udah bisa bayar ya pajak. di situ. Jadi mudah-mudahan inovasi kita Bu Ana ya. Iya benar Berarti Pak. inovasi kita si Pajol Batija itu sudah jalan di masyarakat. Sudah diimplementasikan oleh Benar. masyarakat. Ya, terus Pak Wahyudi silakan Pak Wahyudi. Silakan Pak. ya, makanya itu Pak kami mohon untuk pemerintahan juga, untuk yang jelas tuh untuk mudah-mudahan lebih maju gitu. Amin, amin. Jadi bangunan di lingkungan kami supaya tersentuh untuk karena pembayaran pajak-pajak tersebut itu. Betul Pak. Ya, Jadi seperti itu mungkin Pak Wahyudi udah lebih paham ya Betul. Pak, bahwa Ya. sebagian pajak itu akan diserahkan Ke kembali ke masyarakat untuk membangun daerah kita sendiri gitu. Nggih. Terus Bapak udah tahu belum kalau ngurus BPHTB itu sekarang udah pajaknya udah dinolkan gitu untuk BPHTB-nya? Oh ya, memang kami kemarin mengurusnya memang nol Bu. Memang kami tempatnya juga di kampung, atau di kampung kan kita di Datarawa itu kan masih sepi Bu, dan mungkin tidak begitu mahal, masih di situ kan kami baca nilainya NJOP-nya itu masih rendah ya Pak? masih rendah Bu, di situ sekitar 20 ribuan aja Bu yang di dalam gang. Kami kan agak masuk gang di Datarawa itu, jadi untuk NBWP-nya hanya 20.000.
Jadi kami NJOP. ya NJOP. NJOP. Jadi Mungkin ada informasi yang bisa disampaikan Pak Tauhid terkait dengan BPHTB. Jadi biar bukan hanya karena harganya yang murah atau tidak kena BPHTB, tapi memang ada informasi yang penting terkait BPHTB, kebijakan dari pemerintah. Iya. Silakan Pak Tauhid. Ini Pak, perlu kami sampaikan juga ke warga masyarakat, khususnya warga Sanga-Sanga dan umumnya warga Kutai Kartanegara, bahwa terkait dengan program PTSL, mungkin yang belum familiar dengan PTSL, namanya PTSL itu singkatan dari pendaftaran tanah secara sistematis dan lengkap. Ya. Jadi itu adalah program pemerintah sertifikasi tanah. Nah, sertifikasi tanah ini, Pak, dulunya itu kita kenakan BPHTB. Nah, mulai di pertengahan tahun 2022 itu ada kebijakan Bapak Bupati kita untuk membebaskan BPHTB terhadap peserta PTSL di Kutai Kartanegara. Jadi BPHTB-nya nol, Pak, dinolkan, nihil. Jadi walaupun nanti kena, bukan karena nilai jual objek pajaknya rendah, tapi karena memang tidak dikenakan BPHTB karena ada keputusan Bupati lewat SK. Jadi warga Kabupaten Kutai Kartanegara tidak lagi dikenakan BPHTB untuk peserta PTSL. Ini mungkin nanti bisa disampaikan ke warga, Pak, ke tetangga. Tadi Bapak kan mewakili tetangga dan warga di sana. Ya, data awal mohon informasikan. Ini juga ke semua warga Kabupaten Kutai Kartanegara. Itu mungkin Bu Ana dari saya. Baik Bapak. Jadi seperti itu ya Pak. Mohon juga Bapak Kepala UPT untuk menyampaikan ke warganya dan rekan-rekan sekalian juga sahabat Bapenda, kiranya bisa informasi ini juga disampaikan ke yang lain-lainnya. Satu lagi Bu Ana. Kalau misalnya sertifikatnya ada masih terhutang. Oh iya, masih bisa diberi surat keterangan bahwa itu sudah sertifikatnya itu sudah BPHTB-nya sudah nihil. Iya. Ya, Nanti menghubungi kantor Bapenda saja. Iya, betul. Dan kita juga buka pelayanan di stand ini. Iya. Jadi warga-warga yang mau melakukan pelayanan baik pemutakhiran ataupun konsultasi pajak atau pemutakhiran PBB-nya silakan berkunjung ke stand kami. Kami pelayanan. Pak Tauhid, mungkin ini waktu ya, tapi yang terakhir ini mau ditanyakan kendala yang dihadapi oleh kawan-kawan di UPT dan kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan untuk mengatasi kendala itu. Iya betul. Silakan mungkin dari Pak Denny ya, silakan Bu Denny. Terima kasih. Kalau masalah kendala, kami hanya kadang-kadang kerepotan masalah saat pembayaran, Bu. Kadang-kadang WP itu sering komplain karena paling jaringan. Nah, itu jaringan masalah internet. jaringan aja internet. Iya. Nah, tapi kadang-kadang setelah kami konfirmasi itu ininya, ya alhamdulillah nggak bisa. Intinya kalau jaringan stabil, tidak ada masalah kan? Artinya tidak ada masalah. Gitu. Ya, di situ Tidak aja masalah. yang agak anunya, repot. Iya. Tapi kalau yang lain alhamdulillah bisa teratasi. Kalau transaksi digitalnya Pak Denny sudah disampaikan ke warga? Sudah. Sudah ada warga yang bisa menggunakan itu transaksi digital Untuk pembayaran PBB. Untuk pembayaran itu Ya, misalnya pakai DG, pakai Tokopedia, GoPay. Nah, itu kan bisa diinformasikan nanti ya ke sudah masyarakat. Sudah jalan juga ya? Sudah jalan. Sudah jalan. Cuma untuk ini nanti saya cek lagi lah. Iya. Untuk apa namanya? Saya lihat di lapangan. Peningkatannya dicek. Yang jelas sudah saya sampaikan semuanya ke Kris segala macam. Ya, alhamdulillah sementara kelihatannya memang agak kaget. Kenapa Iya. ini? Kenapa? Pasti kan sebenarnya kita kan untuk mempermudah masyarakat, bukan kita mempersulit. Iya, Kan intinya itu. hal-hal yang enak kenapa Iya. ini gitu nah. Jadi ya alhamdulillah Pak, dengan adanya sistem itu, sistem yang sangat cepat, kalau menurut saya ya alhamdulillah bisa. Iya. Artinya digitalisasi ini mempermudah, mempercepat, dan mempermurah, aman juga. Gitu ya. Apalagi sekarang kita bisa pakai PA dan Kris ya, Iya. virtual call dan Kris ini ya. Intinya kalau kita sudah bisa masuk di tempat kita ya, ini sebagai B3 Pak Tauhid ya, dan itu kami berharap juga itu akan disosialisasikan ke masyarakat terkait dengan layanan kita.
maka insya Allah itu akan lebih memudahkan masyarakat, Betul. terutama khususnya WP kita. Kalau Bung Fadli, gimana nih Iya, kondisi Bung Fadli. di Lojanan? Alhamdulillah untuk Lojanan itu karena perbatasan dengan kota Bu ya. Jadi akses untuk sistem digital itu alhamdulillah berjalan lancar. Artinya semi-semi kota lah. Iya, semi-semi kota. Iya, iya. Cuma ada sedikit kendala itu di daerah Kecamatan Wakulu karena letak geografis desa. Iya. Khususnya mungkin saya ambil satu contoh itu desa Jonggon B. Iya. Jonggon B itu kan ke dalam lagi, masuk ke dalam. Nah, di sana mungkin permasalahannya juga jaringan. Kalau kita gunakan sistem pembayaran digital tadi, ya bermasalah di jaringan. Iya, iya. Nah, mungkin itu aja kendala. Kalau yang lain-lain alhamdulillah baik. Apalagi untuk Lojanan. Tapi jangan salah, Jepun B itu nanti ibu kota negara. Nah, itu mana? Ya. Bagian Otomatis. dari itu, jadi yang awalnya terpencil Iya. nanti akan terbuka Menjadi pusat aksesnya. kota di sana. Ya. Iya. Ya mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan untuk kendala-kendala. Iya. Mungkin Pak Wahyudi ada yang harapan-harapan mau lagi? disampaikan Disampaikan lagi ya seperti sebelum apa, Pak? kita tutup. Ya, terima kasih. Nah, harapan masyarakat di sekitar situ Pak, saat pembayaran itu yang penting misalkan yang manual kan kadang-kadang ada masyarakat ini ndak digital semuanya Pak. Ya, Yang nggak penting paham digital. nah, yang penting dipermudah maunya Iya, masyarakat iya. ini begitu, dipermudah. Iya. Dan juga kadang-kadang tuh datanya tuh yang pembayaran tahun yang lalu tuh kadang-kadang supaya bisa muncul, kadang-kadang kalau ndak membawa bukti ini pasti ada tagihan lagi. Oh. Itu masyarakat ada mengeluh seperti itu Bu. Siap. Jadi supaya lebih bagusnya mungkin kok data kok kadang-kadang ngeluh waktu kita ngobrol-ngobrol tuh begitu. Data kok bisa hilang ya? Kita padahal tiap tahun membayar. Nah, Iya. terus kenapa ini kita tidak membawa buktinya? Kadang-kadang buktinya kan bisa hilang Bu. Betul. Nah, lampiran tersebut itu jadi bisa supaya walaupun kita tidak membawa yang lampiran yang lama, tapi datanya di situ ada. Tapi kalau zamannya dulu nih mungkin agak susah, mungkin sekarang mungkin sudah ada kali Bu ya. Iya. Mudahan harapan masyarakat di sekitar saya seperti itu Bu. Itu Bu Ana mungkin terkait dengan yang piutang warisan Bu Ana ya. Iya. Yang dulu dari KPP. Iya, Pak. Karena dulu Yang ditangani tahun KPP. 1994 ya, Betul. Pak. Tapi nanti Pak program kami di Bapenda itu Betul, nanti akan pelan-pelan akan dihilangkan Pak. Akan dihapuskan. Dihapuskan. Karena itu Sudah ada luas. daluarsa, ya. Jadi jangan khawatir Pak Bu masalah ini. Baik Bu Ana, sekarang Mungkin satu yang Iya. catatan terakhir ya, bahwa tahun 2023 ini kita tidak lagi menerbitkan SPPT PBB ya Pak. Jadi warga sudah bisa mencetak sendiri Pak. Nanti Iya. akan dibagikan oleh kawan-kawan linknya, Iya. sehingga warga juga mau cek nopnya atau utang PBB-nya sudah bayar apa sudah lunas, sudah bisa dilakukan sendiri di rumah gitu Pak. Termasuk dengan layanan pajak kita ya, selain PBB Pak, pajak lainnya juga itu sudah bisa mengecek sendiri nop mau lapor, mau mendaftar baru atau mau cek piutang sudah bisa. tunggakannya berapa. Iya, gitu Pak. Iya. Silakan Pak Tauhid, mungkin ini kita waktunya sudah habis. Sebenarnya pinjam-pinjam kita menarik tapi Menarik durasi waktu sekali, ya Bu durasi Ana. waktunya ya tidak cukup kayaknya. Karena ada narasumber lain yang perlu kita undang lagi Betul yang terakhir. sekali Pak Tauhid. Iya. Baik, kawan-kawan Bapenda, Sobat Pajak, hari ini memang bincang-bincang kita ini menarik sekali dengan kawan-kawan dari UPT Muara Jawa dan Lojanan serta dengan Pak Wahyudi, salah satu wajib pajak dari UPT Lojanan. Tapi durasi waktu kami memang tidak mencukupi. Untuk itu kami akan mengakhiri, saya Ana dan Bang Muntau. Ada mungkin lagi satu statement yang mau disampaikan Bang Muntau? Silakan. Iya, terima kasih para pemirsa dan penonton di IG kami. Kami terus akan hadir bersama Anda dengan topik-topik selanjutnya. Kami mohon maaf kalau jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Bapenda. BJS Bapenda Jaya